Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, Hari Toleransi Internasional yang diperingati setiap tanggal 16 November mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya memilih, tetapi juga menerima perbedaan. Beda warna pilihan, namun tetap satu Indonesia. Dinamis kali ini menghadirkan narasumber tokoh agama yang aktif juga sebagai pemerhati budaya, sejarah dan juga kerukunan umat beragama. Bapak Insinyur Wisnu Hendrata, MMR. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Ya, sehat. Harus dijaga kesehatan. Betul. Nah, mungkin Bapak sebelum kita berbincang Pak, mungkin bisa menyapa teman pemilih. Kami menyebutnya teman pemilih Pak. Oh, iya. Mungkin bisa menyapa teman pemilih terlebih dahulu Bapak. Jadi mungkin singkat saja bagi para teman pemilih, tentunya dengan modal kerukunan ini mudah-mudahan toleransi bisa berhasil. Salam rukun. Ya. Baik Pak Wisnu, nah sebagai seorang tokoh agama nih Pak, dan juga pemerhati budaya dan juga sejarah juga ya Pak ya, dan juga aktif di FKUB ya Pak. Betul. Nah, baik, kita sering mendengar kata toleransi ya teman pemilih, terutama dalam konteks kehidupan beragama dan juga bermasyarakat ya Pak. Nah, menurut pandangan Bapak nih Pak, apa sebenarnya makna toleransi yang sejati Pak? Dan mengapa nilai ini begitu krusial di tengah keberagaman Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi tentunya pertama itu saya harus menyampaikan bahwa toleransi itu merupakan salah satu dari 4 indikator keberhasilan kerukunan. Salah satunya toleransi. Yang lainnya adalah anti kekerasan dan lain sebagainya. Ada 4 itu. Oleh sebab itu, toleransi ini memang di Indonesia yang dengan berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, berbagai latar belakang, itu memang toleransi dan kerukunan itu harus selalu dijunjung tinggi, gitu ya. Dengan modal kerukunan, maka diharapkan toleransi ini bisa tercapai dengan baik. Kalau tidak dengan dilandasi kerukunan, tentunya wacana toleransi ini akan menjadi sulit juga. Kenapa sulit? Ya, karena toleransi itu merupakan satu ruangan dengan intoleransi gitu ya, satu ruang. Jadi yang disebut 100% baik itu adalah kalau antara toleransi dengan intoleransi itu seimbang. Itu kan seimbang. Jadi yang disebut toleransi itu kita harus mau melegowokan sesuatu yang kita tidak pas itu. Jadi mau kita kepengennya 100% ya tidak bisa. Karena ada saudara-saudara kita, sehingga kita harus mengurangi, sehingga terjadilah toleransi, jadi tidak memaksakan kehendak idealis maunya kita gitu. Nah, itu terjadilah namanya toleransi. Jadi satu ruang, toleransi dan intoleransi itu bersama-sama. Jadi tinggal menempatkan berapa persen toleransi, berapa persen intoleransi, kan begitu. Kalau intoleransinya kebanyakan, ya namanya toleransinya jadi berkurang. Ataupun sebaliknya toleransinya terlalu bebas, lah yang lain bagaimana kan gitu. Nah, itulah sehingga lahir apa yang disebut dengan moderasi khususnya beragama gitu ya. Moderasi beragama, bukan moderasi agama, bukan moderasi beragama yang diluncurkan oleh Menteri Agama kita periode berapa saya agak lupa itu. Nah, itu beliaulah 2019 yang menyampaikan mengenai konsep dari moderasi beragama. Nah, itu berangkat dari situ, lah sebab itu memang kita membutuhkan untuk sesuatu yang bersifat toleransi. Kira-kira itu. Sebenarnya kan tujuan dari toleransi ini untuk menciptakan kerukunan juga ya Pak ya? Betul, jadi itu dasarnya kerukunan dulu, baru dasarnya kerukunan, baru toleransi. Kalau tidak saling rukun, ya kan toleransi ya sulit juga ya, gitu loh. Itu pada akhirnya kan untuk mencapai apa ya namanya, tujuan bersama, iya, keberhasilan berbangsa dan bernegara. Nah, tapi Pak, kalau kaitannya kita bicara toleransi dan kerukunan ya Pak, bagaimana Bapak melihat peran penting kerukunan umat beragama dan juga toleransi dalam konteks demokrasi di Indonesia, dan khususnya juga ketika sedang ada tahapan pemilu maupun pilkada. Ya, baik. Jadi saya berangkat mulai dari pemilu dulu ya. Ya Pak.
sebenarnya pemilu itu kan untuk umum ya, untuk seluruh bangsa Indonesia dengan latar belakang yang berbagai rupa. Dengan yang dipilih ya berbagai-bagai juga. Betul. Saya milih si A, si itu milih B, milih C. Jadi sebetulnya pemilu itu juga masuk dalam wilayah katanya netral, sebetulnya ya tidak netral sebetulnya kan. Ya buktinya saya dengan masing-masing ini punya pilihan, kan beda. ya, Jadi betul. saya milih yang ini berarti kan saya tidak netral dengan yang itu gitu. Saya punya pilihan gitu ya. Saya punya pilihan. Nah, tetapi karena bangsa Indonesia ini memang banyak latar belakang, jadi dan juga sudah memang pemerintah mengupayakan bahwa kondisi-kondisi toleransi kerukunan itu harus dikedepankan, sehingga sesuatu perbedaan antara netral dan tidak netral itu bisa dikesampingkan. Misalnya pilihan saya si A, oh ternyata yang menjadi pemenang si B, saya ya sudah tidak ada masalah, karena memang Presiden kita menyampaikan bahwa DNA bangsa Indonesia ini sudah mudah toleran gitu loh. Aslinya tidak mudah mempermasalahkan. Kenapa demikian? Suksesi kepemerintahan itu kan sebetulnya terjadi tidak sekarang ini, tapi dari zaman kerajaan kan ya sudah seperti itu dan mudah menerima. Contohnya di kerajaan Mataram kuno itu kan kita kenal Candi Prambanan ya. Nah, Candi Prambanan itu sejarahnya kan itu juga DNA toleransi sebenarnya. Di mana Raja Rakai Pikatan pada waktu di abad 8 itu menikah dengan seorang putri raja namanya Pramodawardhani yang beragama Buddha. Jadi bapak-bapaknya Buddha, sedangkan Rakai Pikatan ini Hindu. Nah, saking dia sama-sama senang cinta, akhirnya menyatulah mereka berdua dan melahirkan sinkretisme, namanya sinkretisme Siwa Buddha. Disitulah pertama kali kerukunan dan toleransi diaksikan. Terus jadi mau ke anak cucu terus sampai Mojopahit, sampai Bali, sampai mana-mana, akhirnya jadilah seperti sekarang. Indonesia ini memang mudah untuk menerima perbedaan. Itu dasarnya. Menjadi tidak mudah untuk menerima perbedaan tuh ya karena kurangnya pengetahuan, kurangnya dan lain sebagainya. Ya dibisiki kiri, dibisiki kanan, sehingga mudah bentrok. Tapi ya syukurnya kita di Indonesia ini meskipun ada sedikit-sedikit ya benturan-benturan gesekan, tapi semua itu pada akhirnya bisa selesai kok gitu ya. Jadi tidak terlalu seperti Nepal dinepalkan kan gitu. Wah, itu kan kebangetan itu. Kalau kita nggak ada itu gitu-gitu, budaya kita nggak ada gitu. Betul. Ya itu ya kira-kira gambarannya dalam suksesi politik ya seperti itu. Ya, tapi selain untuk toleransi dalam hal mungkin perbedaan pilihan, Pak, selain selain itu ada juga yang namanya isu yang mungkin tidak kalah besar, itu politik identitas, Pak. Politik identitas biasanya digunakan sebagai dasar untuk mobilisasi politik, Pak, biasanya mobilisasi umum mobilisasi untuk meraih kekuasaan, meraih pengaruh mungkin gitu ya, Pak ya. Seringkali menjadi isu sensitif juga di tengah masyarakat ya, terutama saat pemilu. Nah, menurut pengamatan Bapak ini, Pak, bagaimana politik identitas ini berpengaruh terhadap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, saya rasa namanya politik identitas itu adalah salah satu upaya politik ya dalam rangka meraih massa. Dia mengedepankan identitas. Sebetulnya bagi pelaku-pelaku politik sendiri, politik identitas itu kan hanya sekedar mobil untuk mencapai tujuan. Yang penting si para pelakunya ini sudah menyadari bahwa tanggung jawab bernegara dan berbangsa itu adalah harga mati. Soal politik identitas itu kan ya mau ngomong ke saya mungkin juga punya politik saya sendiri, ini identitas sendiri. Cuma kadang indikatornya adalah warga negaranya ini yang harus dewasa ya, harus dewasa, tidak mementingkan keinginan sendiri, tidak mementingkan keinginan kelompok, sehingga politik identitas ini jangan sampai menjadikan negara ini terpecah belah gitu ya. Jadi saya sendiri pribadi memandang politik identitas itu sebagai satu cara. Semua dikembalikan kepada warga negara yang akan melakukan melakukan pemilihan atau melakukan kegiatan berdemokrasi. Tapi sejauh politik identitas itu kita sudah
bisa menerima dewasa, saya rasa itu memang cuma jalan politik ya, jalan politik. Cuma ya kadang ya di bawah ini rame itu, saya rasa hanya perlu edukasi gitu ya, hanya perlu edukasi. Jadi memahami identitas ini adalah salah satu cara politik. Gitu. Mungkin orang aslinya yang melakukan politik itu ya tidak gitu-gitu amat gitu ya, kan tidak. Tapi kalau itu Pak, sejauh mana kita bisa gimana ya, indikator awal yang perlu diwaspadai juga untuk masyarakat terkait potensi penyalahgunaan isu politik identitas ini Pak? Saya rasa peran-peran FKUB itu sangat perlu. Jadi FKUB itu tidak hanya menjaga kerukunan dari perspektif dasar agama, tapi juga melihat lebih jauh lagi pada basis-basis politik, gitu ya. Jadi memang FKUB di Kabupaten Klaten ini tidak mainstream ya, Jadi tidak hanya gimana upaya kerukunan, tapi juga meluaskan diri. Bagaimana diimplementasikan misalnya di dunia politik. Oleh sebab itu setiap kali ada pemilihan kepala daerah, pasti FKUB diminta untuk memberikan juga diundang untuk memberikan pertanyaan, masukan dan lain sebagainya di dalam acara kepala daerah ketika menyampaikan apa istilahnya itu? Visi misi. Ya, visi misinya di depan khalayak itu FKUB diundang. Nah, disitulah FKUB memberikan masukan sekaligus ikut juga menjaga agar semua suasana menjadi kondusif, jangan sampai termakan gerakan-gerakan yang konsepnya identitas maupun politik dan lain sebagainya. Jadi ya seperti itu peran FKUB sangat diperlukan begitu. Tapi itu juga tidak terlepas dari mungkin ada cara-cara tertentu yang digunakan Pak sesuai dengan mungkin budaya lokal Klaten seperti itu Pak. Nah mungkin bagaimana Bapak memandang nih Pak sebagai pemerhati budaya, melihat keterikatan antara nilai-nilai budaya lokal Klaten dengan upaya untuk mencegah meluasnya politik identitas dan isu SARA Pak. Iya. Jadi salah satu indikator dari keberhasilan kerukunan, salah satu lagi itu adalah kan tadi ada 4 ya. Salah satunya adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Itu yang dicanangkan oleh negara dalam kaitannya dengan kerukunan. Nah, oleh sebab itu FKUB kemarin membentuk yaitu kerukunan umat beragama berbasis budaya. Nah itu ya. Tempatnya di Jatinom, sementara ini basis untuk kerukunan berbasis budaya itu ada di Jatinom. Nah itu sudah dibentuk, kami sudah membentuk kepengurusan, sudah membentuk teman-teman para budayawan dari berbagai agama untuk bersatu di dalam perkumpulan itu. Nah ini jadi sebagai salah satu upaya bahwa budaya itu dengan kegiatan bersama, aktivitas bersama berbasis budaya itu kerukunan itu akan tercapai tanpa rasa dipaksa gitu kan. Kan sama-sama para budayawan kumpul, yuk kita bikin apa, kumpul itu tidak bisa dipaksakan. Jadi maksudnya kerukunan itu kan tidak bisa disuruh-suruh sebetulnya. Disuruh. Jadi dengan berbasis budaya itu mau tidak mau tanpa terasa, tanpa dipaksa, ya sudah kita berbaur bersama-sama semua agama. Kebetulan biasanya itu tokoh-tokoh budayawan setempat tuh dianggap adalah tokoh yang netral, jadi tidak memang moderat begitu ya, tidak memihak yang ini yang itu tidak. Memang biasanya budayawan tuh kayak air mengalir aja, mengalir. Ya sana sini bersama-sama. Nanti ada wujud kegiatannya seperti kaitannya juga dengan berbagai macam budaya. Iya, seperti kemarin yang terakhir di Umbul Meranggen itu kan Sinau Banyu namanya. Sinau Banyu Meranggen itu kan umbul ya. Nah, kita kumpulkan bidang-bidang sana, kita bikin acara-acara seni-seni, kemudian juga sara sehat. Ya judulnya Sinau Banyu. Jadi dengan hal-hal seperti itu kita menghargai air dan sebagainya sambil menyampaikan kegiatan kita ini adalah kegiatan bersama. Gitu. Kegiatan bersama tanpa sekat-sekat agama, tanpa sekat-sekat apalah gitu. Yang penting tercapai budaya yang baik, gitu. Itu berarti antar budayawan ya Pak ya? Apakah sudah menyentuh sampai ke misalnya
anak-anak muda seperti itu juga atau? Iya, jelas. Jadi yang perkumpulan kita tuh memang para budayawan, ya istilah apa tokoh-tokohnya. Tapi para tokoh itu kan punya generasi muda juga. Ikut juga. Oh ya ikut. Salah satunya membersihkan rumah cagar budaya di daerah Jatinom kemarin sebelum Yakobiu itu. Dikerahkan anak-anak muda dalam kelompok persilatan apa itu? Sehati itulah gitu ya. Dikumpulkan di sana membersihkan rumah cagar budaya yang nanti akan digunakan salah satunya untuk proses upacara Yakobiu. Jadi banyak puluhan anak muda bersama-sama. Ya semua agama itu. Iya. Tapi Pak, kita kan tahu juga ya bahwa demokrasi ini salah satunya memang memberikan kebebasan untuk berekspresi juga ya Pak. Namun tentunya juga menuntut tanggung jawab dan juga kembali lagi toleransi. Nah, Bapak melihat bagaimana batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian ataupun juga provokasi yang sering muncul ketika ada perhelatan pemilu, Pak. Terutama ini yang paling banyak terjadi saat ini adalah di media sosial, Pak. Betul. Yeah. Nah, itu dia. Apalagi ketika pemilu pasti banyak sekali ujaran kebencian, provokasi seperti itu, Pak. Iya, betul. Iya. Jadi memang isu-isu terbaru khususnya yang menyangkut ya negara lah begitu ya, yang termasuk ya polemik ini dan itu kan netizen kan muncul pro dan kontra. Sampai terkadang lucunya ini netizen ini bisa mempengaruhi perubahan perundangan atau apa gitu. Sekarang luar biasa. Luar biasa. Jadi netizen ini ya. Jadi intinya begini. Kalau bagi saya semua itu kembali kepada pemerintah, karena pemerintah sendiri juga sudah membuka bahwa kebebasan berpendapat itu kan sudah dibuka. Nah akhirnya netizen dengan berbagai kalangan ya, ada yang kalangan baik-baik, ada yang kalangan kasar, ada yang kalangan berpendidikan ini dan itu bisa mencurahkan di situ. Semua bisa usul gitu. Nah jadi ya, seperti saluran yang sudah saluran apa itu banyak sekali. Nah sehingga kita ini warga negara yang baik-baik ini tentunya juga harus punya rambu-rambu sendiri pribadi ya, termasuk pemerintah juga. Jadi saya berpikir kebebasan ekspresi itu outputnya ya, jangan sampai membuat kericuhan di luar begitu ya. Kalau sudah sampai membuat kericuhan gara-gara di medsos wah gerakan gelombang demo gelombang gila-gilaan itu luar biasa provokasi ya Pak ya. Itu yang harus dikendalikan. Jadi sejauh gelombang ini masih dalam batas-batas ya wajar, biarlah saja nanti kan hilang sendiri. Tapi kita tidak bisa membungkam netizen dilarang ini, dilarang itu nanti malah tambah rame. Jadi kebijakan negara memang sepertinya menurut saya masih melihat batas-batas wajar, biarpun di medsos itu serang-serangan, kasar-kasaran, sejauh di jalanan belum terjadi bakar-bakaran. Ya mungkin masih bisa ditoleransi gitu. Itu menurut pandangan saya. Jadi sejauh ini ya masih belum terlalu keras sih. Tidak seperti Nepal itu kan. Kalau Nepal kan sudah betul-betul gawat itu gitu. Nah, ini tentang harapan Pak ya. Apa harapan Bapak terhadap mungkin semua pihak yang terkait dengan praktek-praktek demokrasi maupun juga kepada masyarakat secara umum, masyarakat Klaten secara umumnya terkait dengan toleransi di Klaten ini Pak? Jadi harapan saya toleransi itu kan tidak sekedar hanya diwacanakan ya, menurut saya. Tidak hanya diwacanakan di atas kertas, diseminarkan, dilakukan diseminasi yang namanya toleransi itu. Jadi tidak hanya kata-kata dan di atas kertas. Tapi yang penting setelah kata-kata di atas kertas itu harus diwujudkan terhadap satu kegiatan, aksi toleransi. Nah, itulah yang harus diberikan contoh kepada masyarakat. Jadi ada aksi, tentunya ada reaksi. Nah, aksi itu harus aksi yang bersifat baik, positif, membangun. Nah, kemudian tentunya diharapkan ada reaksi yang positif juga, yang baik. Nah, jadi kita kendalikan aksi untuk menumbuhkan reaksi yang positif. Aksi positif tentunya akan, kalau yang baik dan kuat konsepnya, akan menimbulkan reaksi yang positif. Ya intinya jangan berhenti hanya di atas kertas, diomong-omong, tapi aksikanlah, aksikanlah.
dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Misalnya bersih-bersih cagar budaya, itu kan suatu aksi yang tidak terlalu memakan biaya banyak, tapi jelas aksinya generasi muda bisa turun bersama, kita bersihkan cagar budaya, peninggalan nenek moyang kita. Tidak aja cagar budaya itu kan luas, tidak hanya candi-candi, tapi termasuk juga masjid-masjid kuno itu kan juga cagar budaya. Banyak kita punya masjid-masjid yang kuno-kuno yang sudah menjadi cagar budaya. Nah itulah yang menjadi objek, misalnya salah satu contoh gerakan bersama di lapangan. Sering-sering begitu saya rasa menimbulkan simulasi, menimbulkan bentuk-bentuk baru, kesadaran untuk bertoleransi. Toleransi itu kan tidak hanya toleransi agama saja, tapi toleransi berpolitik, toleransi berbudaya, toleransi semacam-macam lah, suku dan lain sebagainya. Jangan sampai yang menimbulkan intoleransinya yang lebih besar, nanti muncul intoleransi budaya, wah habis budaya kita. Intoleransi agama, ribut melulu. Itu ya, karena toleransi dan intoleransi itu satu ruangan. Tinggal lebih banyak mana persenannya. Gitu loh. Yang dominan yang mana gitu ya Pak. Nah inilah yang kita jaga, sehingga timbul namanya moderasi beragama, berada di tengah. Antara toleransi dan intoleransi, di tengah yang paling baik. Gitu. Baik. Itu konsepnya. Oke Pak. Nah menarik sekali ya teman pemilih, ternyata memang dari kegiatan yang di atas kertas direncanakan kemudian diaksikan. Diaksikan nanti akan menimbulkan reaksinya berupa positif. Yang positif, yang toleran, yang kemudian bisa menerima keberagaman seperti itu ya Pak. Biasa menerima simulasi keberagaman. Nah, baik Pak, kalau kaitannya dengan kami nih Pak, KPU Klaten tentu memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pemilu yang damai dan jujur tentunya Pak. Nah, apa pesan Bapak nih atau mungkin saran nih Pak untuk kami dalam menghadapi tantangan politik identitas misalnya, dan juga mungkin ada intoleransi dalam keberagaman misalnya, seperti itu Pak? Ya, kalau menurut saya KPU ini ke depan jangan menjadi satu lembaga yang eksklusif gitu ya, tapi menjadi satu lembaga yang juga di tengah rakyat. Jadi kadang KPU ini saya berharap tidak hanya disiplin hanya ngurusi pemilihan umum saja, tapi juga masuk ke dalam kancah budaya-budaya yang terjun ke masyarakat. Di Klaten ini kan budayanya sangat banyak sekali dan sudah diakui di mana-mana Klaten ini hebat. Ya. Nah tentunya KPU bisa masuk ke ruang-ruang itu yang berada di tengah rakyat, melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat kita. Jadi artinya apa? Supaya rakyat ini tidak memandang KPU itu sebagai monumen yang diberikan daulat oleh pemerintah melaksanakan pemilu. Wah itu kan jadi mengerikan itu ya. Nah ini saya bicara ke depan loh ya. Kalau sekarang mungkin ya pelan-pelan ya, pelan-pelan konsepnya nanti. Harapannya KPU itu bisa masuk di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jadi lebih mudah menyampaikan segala sesuatu, pesanan-pesanan politik, pesanan-pesanan kerukunan, toleransi bisa masuk langsung dari KPU. Tapi saya kurang tahu apakah tupoksinya sampai ke situ atau saya kurang tahu. Kemarin untuk pemilu yang terdahulu Pak, kami sempat membuat agenda sosialisasi pendidikan pemilih seperti itu, kami kemas dengan menampilkan budaya lokal seperti itu Pak. Itu maksudnya bagus itu. Nah itu sekaligus kan kami mengumpulkan dari berbagai macam kalangan seperti itu, kemudian di situ kami selipkan pendidikan pemilih. Ya bagus itu. Jadi ada misi-misi lain selain masif pemilu ya. Ada misi budaya masuk. Nah, itu enak itu bagus. Jadi penyampaiannya lunak. Jadi masyarakat mudah menerima. Gitu. Baik Pak, mungkin closing statement Pak terakhir yang ingin disampaikan kepada teman pemilih dan juga masyarakat Klaten. Ya, closing statementnya adalah bahwa KPU ini kedepannya menjadi sahabat pemilih gitu ya, sahabat pemilih. Jadi tidak ada sekat-sekat yang berarti kamu, saya, tapi menjadi saling bersahabat. Dengan saling bersahabat ini adalah modal kerukunan tadi itu. Kalau sudah modal kerukunan bisa, maka ada konflik segala macam bisa bertoleransi dengan baik. Jadi KPU ini menjadi cair yang dimiliki oleh masyarakat, bersahabat dengan masyarakat,
Jadi bukan suatu monumen yang sangat masif hanya ngurusi pemilu, tapi juga bagian dari masyarakat semua. Ya itu aja sih. Baik, Bapak, terima kasih Pak Wisnu. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan juga pandangan-pandangannya yang bijak yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman pemilih semuanya. Terima kasih. Baik, teman pemilih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan bersama Bapak Wisnu Hendrata, dan banyak sekali insight tentunya yang berharga yang bisa kita dapatkan hari ini, yaitu diantaranya tentang pentingnya menjaga kerukunan, mewaspadai politik identitas dan sara, hingga bagaimana peran aktif kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pemilu yang harmonis dan berkualitas. Nah, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal kita semua untuk menyongsong proses-proses demokrasi yang semakin dewasa. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk dapat mengetahui perkembangan terkini seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.